Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami, terima kasih Tuhan untuk Kau beri kehidupan buat kami. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Kami ingin Tuhan boleh dipermuliakan melalui belajar kami hari ini. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memenuhi hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini dan yang melihat materi bersama-sama dan berkati kerohanian kami, mental, jiwa, dan fisik, memberi kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat rohani dan jasmani. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus boleh memimpin, maka hambamu dalam segala kelemahan dan kekurangannya, Tuhan dipermuliakan. Doa ini kami naikkan demi Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belajar materi yang sangat penting ya. Saya Daniel Irot, tinggal di Malang, dua anak ya. Saya pendidikan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara untuk MDiv saya ya. Jadi saya ingin eh, membagikan materi tentang practicing affirmation ya. Jadi tentang kita bagaimana mempraktekkan afirmasi. Mengapa ini penting ya? Nanti kita akan melihat mengapa ini penting, lalu apa gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Saya mendapatkan bantuan dari notebook LM ya, membuat ini, mempraktekkan afirmasi, memulihkan hubungan. Betul ya Bapak Ibu ya, ada penulis dari buku ini adalah eh, Sam Crabtree namanya ya. Beliau seorang doktor psikologi. Dia pun mengalami masalah dengan anaknya, yang dimana anak cowok, dia dengan anak cowoknya itu dengan anak prianya mengalami tidak bicara selama atau relasinya tidak baik selama 2 tahun begitu ya. Tapi kemudian eh, Sam Crabtree itu melakukan afirmasi ya, memberikan peneguhan kepada anak prianya itu. Ya, ketika memberikan peneguhan, ya kata-kata yang baik begitu ya, kata-kata yang sedap didengar buat anak itu membuat anak cowoknya itu akhirnya membuka diri, ya membuka diri. Dia akhirnya mau untuk ditelepon, akhirnya bisa ngomong-ngomong 45 menit ya lewat telepon. Yang pertama itu hubungannya tidak baik, ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ini seorang doktor di psikologi pun juga mengalami hal yang tidak mudah, hal yang sulit. Lalu kemudian dia juga punya anak perempuan ya, dua anak perempuan. Satu itu rapi sekali, nah satunya itu ya taruh barang ya seperti yang dia mau begitu ya. Tapi kemudian relasi dengan Sam Crabtree ini juga kurang bagus. Nah, suatu waktu dia mencari apa ya saya bisa afirmasi ya, memberikan peneguhan. Afirmasi itu memberikan peneguhan terhadap karakter yang baik gitu. Suatu waktu dia lihat anak perempuan yang apa itu namanya kalau naruh ya barangnya bebas begitu atau di mana begitu. Nah, itu mem- dia melihat dia memeluk mamanya. Jadi anak perempuan ini memeluk ibunya begitu ya. Memeluk ibunya dan dengan pelukan yang hangat begitu. Lalu Sam Crabtree itu memberikan perkataan begini. Wah, luar biasa sekali ya. Relasi kalian saling memberkati, saling memeluk, rukun, menyenangkan ya.
Tuhan senang dengan kerukunan yang seperti ini ya. Kira ini saya bahasakan sendiri begitu ya. Nah, apa yang ternyata terjadi beberapa hari kemudian, si anak perempuannya ini membukakan hati untuk Sam Crabtree untuk berbicara. Setelah itu anak perempuan ini sudah menikah ya, kemudian sudah punya 4 anak, tapi masih sering telepon-telepon sama papanya nih ya, Sam Crabtree. Kalau ada apa-apa selalu telepon tanya itu ya. Ya Sam Crabtree ngomong, kamu udah menikah ya, kamu nanti saya yakin kamu bisa selesaikan sama suamimu, enggak apa-apa gitu ya. Jadi ada hubungan akhirnya ya. Nah, jadi artinya ternyata perkataan afirmasi ya atau pernyataan yang memberikan peneguhan, pujian ya, apresiasi ini itu memulihkan hubungan Bapak Ibu ya. Dan pujian ini berpusat pada Tuhan ya, kepada manusia ya. Jadi afirmasi yang sejati ya menggantikan sanjungan yang manipulatif ya. Afirmasi itu artinya sesuatu yang realitas, karakter yang baik, yang menyegarkan. Jadi ketika afirmasi diberikan, perkataan apresiasi, perkataan peneguhan, maka itu menyegarkan jiwa. Ya, refresh, memberikan refreshing. Dan itu mencerminkan ya, kita mau itu mencerminkan karakter pencipta. Jadi sebetulnya apa? Jadi sebetulnya afirmasi itu, practicing afirmasi itu artinya sebetulnya orang yang memberikan penghargaan terhadap karakter-karakter yang sudah dilakukan oleh seseorang, di mana memang karakter-karakter yang baik itu Tuhan mengerjakannya. Jadi sebetulnya ketika orang memberikan pujian terhadap seseorang, ketika Bapak Ibu memberikan pujian kepada anak, suami, istri, rekan, ya, Bapak Ibu sedang mengambil kemuliaan Tuhan yang ditaruh oleh Tuhan di orang itu. Artinya, Bapak Ibu ya, kalau ketika orang diselamatkan itu adalah karya Roh Kudus ya. Ini sih saya minum. Karakter yang baik itu juga pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita, pasangan kita. Kalau ada yang baik itu tentu pekerjaan Roh Kudus. Ya, ketika kita memberikan apresiasi terhadap karakter itu, kita sedang memuliakan Allah. Kita sedang mengangkat apa yang Allah kerjakan di dalam orang itu. Ya, langit bumi menggambarkan kemuliaan Allah. Nah, tinggal ketika kita memuji Allah dengan gunung yang indah, laut yang indah, pemandangan yang indah, kita sedang memuji Allah yang menciptakan itu. Kita akan lihat ya. Penegasan itu apa boleh sih memuji orang ya, istilahnya menghargai orang. Di dalam Alkitab pun ada pujian kepada Raja Salomo, kepada Yabes, wanita bijaksana di Amsal ya. Yabes ditinggikan ya, ketika dia berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itulah doa Yabes kepada Tuhan dan dia dipermuliakan
dibandingkan saudara-saudaranya karena dia meminta dari Tuhan. Dan di situ Alkitab menyatakan Yabes lebih dipermuliakan dari saudara-saudaranya. Ada apresiasi Tuhan terhadap Yabes ya. Kepada Raja Salomo pun juga karena dia meminta hikmat. Dia tidak meminta harta, meminta yang lain. Dia yang meminta hikmat. Dan Tuhan menjadikan Raja Salomo seorang yang berhikmat yang menulis kitab Amsal. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali catatan-catatan ya tentang Nuh, orang benar. Tuhan sendiri mengatakannya dia orang benar ya. Firaun menyatakan Yusuf orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Inilah afirmasi, peneguhan. Boas memuji Rut, wanita yang berbudi luhur, ya, yang kuat dan mulia. Saul memuji Daud karena lebih benar daripada dirinya. Akis menegaskan Daud tidak bercela, ya. Ya ini dalam konteks yang berbeda ini ya, ketika Daud belum jatuh dalam dosa. Wanita itu mengakui bahwa Elia saleh dan jujur. Perwira Romawi sangat menghargai hambanya, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, afirmasi itu adalah memang yang Tuhan ajarkan ya untuk kita mengafirmasi orang lain karena karya-karya Allah ada di dalam diri orang lain. Mengafirmasi Tuhan, mengafirmasi yang baik ya. Para tua-tua membenarkan perwira Romawi itu. Jadi afirmasi itu sebetulnya intinya God center, berpusat kepada Allah yang menunjuk gambar Allah dalam diri seseorang ya. Gambar Allah itu apa sih gambar Allah itu ya? Gambar Allah itu adalah moralitas, sifat moralitas dalam diri kita, sifat rasio, sifat rohani, sifat berkuasa ya, menjadi pemimpin, sifat kreatif, sifat sempurna, sifat relasi, persekutuan, pengharapan. Nah, itulah yang kita bisa puji, bisa apresiasi dalam diri seseorang yang lain. Seperti saya mengapresiasi Bapak Ibu sekarang yang hadir, bahwa Bapak Ibu mau belajar, dan Tuhan senang untuk ini ya. Dan itu akan dipakai Tuhan untuk mengubah Bapak Ibu menjadi lebih memberkati banyak orang lagi ya. Nah, siapa yang memberikan eh, kasih karunia ya, refresh itu kepada orang lain, dia akan di-refresh sama orang. Dia akan di-refresh oleh Tuhan ya. Ketika kita memberikan afirmasi kepada orang lain ya, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kalau ada firman Tuhan, ada seseorang yang memberikan air putih ya, kepada seseorang membutuhkan, Tuhan memberkati dia. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu yang lebih dari air putih, perkataan yang memberkati orang. Ya, saya sendiri pernah mengalami orang-orang yang memberkati ya, kata-kata yang orang-orang yang memberkati saya. Ketika saya mengajar sekolah minggu, ada seorang kakak sekolah minggu namanya Ibu Dota ya. Beliau seorang yang di gereja GKI Residen Sudirman, mengajar bertahun-tahun setia menjadi guru sekolah minggu, seorang yang sangat memberkati banyak orang ya, orang yang mempunyai banyak hal yang bisa dibagikan, ada villa ya di Batu, di Tretes, dipakai untuk camp-camp pembinaan gereja begitu ya. Lalu suatu waktu saya mengajar di sekolah minggu, waktu itu masih kuliah ya, saya masih kuliah S1 di Sastra Inggris Sukapetra. Dia mengatakan, wah Daniel pinter ngajar ya. Hanya ngomong begitu aja Bapak Ibu ya. Itu saya ingat sampai sekarang. Ya, kata-kata orang yang mengafirmasi itu ya. Jadi suatu hari ada saya tunjukkan sebelum pelayanan kabel ini ada ya. Pelayanan
kabel itu keluarga aktif belajar yang saya mulai tahun 2022 bulan Juni. Tapi kira-kira berapa tahun sebelumnya itu, sebelum tahun 2020, saya tunjukkan kepada seseorang, ibu ya, seorang ibu. Lalu ibu itu mengatakan, wah bagus ya programnya. Itu saja sudah meneguhkan hati ya. Jadi itu ibu itu sangat berjasa sehingga pelayanan kabel ini ada karena ada yang meneguhkan ya, mengafirmasi. Penegasan itu juga penting, Bapak Ibu. Ya, afirmasi itu sangat penting kalau Ibu mau memberitakan Injil, ketemu orang. Ya ini kesalahan saya dalam banyak mengabarkan Injil adalah saya belum memberikan afirmasi yang cukup. Saya sudah langsung masuk, ya. Nah, ada di bagian tertentu orang bisa terima, tapi ada yang menolak. Nah, ini salah satunya menurut saya karena afirmasi itu masih belum diberikan ya, salah satunya ya, salah satunya. Makanya setelah saya membaca ini, wah ini sangat penting banget ya. Untuk saya boleh ingat memberikan affirmation ya, memberikan peneguhan, memberikan penegasan, memberikan pujian yang tulus. Sangat perlu sekali untuk Injil bisa orang mau dengar kita, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin didengarkan anak-anak, didengarkan pasangan, berikan afirmasi, pujian, apresiasi ya kepada pasangan atau anak-anak. Mereka akan dengarkan. Kalau nggak diberikan bagaimana? Ya mereka bisa nggak mau dengar, ya nggak mau mendengarkan kita, bahkan nggak mau mendengarkan koreksi-koreksi kita, ya Bapak Ibu yang suka memberi koreksi ya, menganggap itu cara satu-satunya yang terbaik, itu malah anak-anak tidak mau dengar koreksi ya. Lalu setelah mereka nggak mau dengar koreksi dari kita, orang tua, mereka akan stop mendengar kita. Ya, ada kisah ya Bapak Ibu. Mamanya udah cerita ya, harus begini, begini, begini kepada anaknya. Anak nggak mau dengerin. Tapi ketika dia ke gereja, dia dengerin dari hamba Tuhannya lah, atau dari coach pelatihnya atau dari gurunya, dia dengerin. Padahal yang dibagikan sama. Kenapa? Karena istilahnya ada blackout ya. Anak itu sudah nggak mau denger lagi itu yang dikatakan orang tua karena orang tua hanya kasih koreksi, tidak kasih apresiasi atau pujian atau afirmasi yang kita belajar saat ini. Menurut Bapak Ibu penting tidak memberikan afirmasi itu ya? Oke, nanti saya berikan kesempatan tanya jawab. Memuji ciptaan itu bukanlah penyembahan berhala ya. Pujian tersebut mengarah pada Sang Pencipta. Karena ketika ada anugerah Tuhan, ada karakter yang dibentuk oleh Tuhan melalui anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan ini buat orang percaya maupun tidak percaya. Lalu ada kebajikan-kebajikan, kejujuran ya, kesabaran dan lain-lain. Nah, itu yang kita afirmasi ya. Yang afirmasinya itu fokusnya adalah berpusat pada Tuhan ya, bukan pada eh, konsep membuat manusia merasa hebat tentang dirinya sendiri tanpa merujuk pada Tuhan. Itu konsep yang self-esteem yang sekuler, yang merusak ya. Jadi orang menganggap dirinya hebat, tapi nggak ada dasar Tuhan di situ ya. Jadi dianggap aku hebat tanpa harus perlu Tuhan. Nah, itu merusak ya. Artinya orang menjadi angkuh, malah menjadi sombong, malah merusak hidupnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah memberikan afirmasi itu yang berfokus pada citra Tuhan, merayakan karya anugerah Tuhan yang tercermin dalam diri seseorang ya. Sama seperti kita memuji lukisan untuk menghormati pelukisnya. Itu intinya. Kita memuji karakter seseorang untuk menghormati Tuhan yang membentuk karakter tersebut.
kita tidak merampok kemuliaan Tuhan, tapi justru kita melipat gandakan. Ya, ini bagus sekali. Jadi ketika kita memberikan pujian kepada orang lain, ya, kita sedang melipat gandakan kebaikan, ya. Kita akan lihat ya. Jadi berikutnya adalah ternyata memberi pujian, pengakuan, ya, afirmasi. Afirmasi itu peneguhan, ya. Itu ternyata memberi refreshing, ya. He who refreshes others will himself be refreshed, di dalam Amsal 11 ayat 25. Orang yang memberikan kesegaran, ya, buat orang lain akan dirinya sendiri disegarkan. Artinya Bapak Ibu, disegarkan itu artinya Bapak Ibu merasa bersukacita banget gitu loh. Karena mendapatkan perkataan yang baik. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, afirmasi ini membuka telinga yang tertutup, ya, seperti kunci ini, ya. Nah, eh, jadi kalau kita mau masuk rumah kita butuh kunci. Ya, kunci bukan yang penting, ya. Kunci bukan yang terpenting karena di dalam rumah kita ada macam-macam kebutuhan, ya. Ada AC, ada kulkas, ada TV, ada yang lain-lain macam-macam. Nah, kunci itu ada kisah, ya. Ini diceritakan Sam Crabtree, itu ada kisah yang seorang bapak yang kuncinya hilang atau ke, ke, apa ya, ke jatuh di mana, pokoknya hilang, tidak ada. Akhirnya jendelanya harus dibongkar. Ya, jadi Bapak Ibu, gambaran memberikan afirmasi ini adalah seperti kunci untuk dia bukan yang terpenting, tetapi dia kalau tidak ada itu, telinga itu akan tertutup gitu ya. Jadi artinya dia menjadi pembuka telinga orang untuk mau mendengarkan kita. Jadi perlu kunci ini, ya. Nah, jadi artinya sama seperti kunci mobil, Bapak Ibu, ya. Kuncinya nggak penting, karena yang lebih penting yang di dalam mobil, mesinnya, semua yang mahal-mahal itu ada di dalam mobil itu. Tetapi tanpa kunci itu, orang tidak bisa masuk mobil dan memakai mobilnya, begitu ya. Jadi kunci seperti itu. Afirmasi tidak mengganti kebenaran, tetapi afirmasi mengamankan pendengaran agar kebenaran dapat diterima. Jadi ini menjadi alat. Afirmasi ini menjadi alat Tuhan untuk kita, ya. Nah, kalau ada orang memberikan koreksi yang lebih banyak daripada afirmasi, ya. Nah, ini yang apa itu namanya, membuat apa namanya, hubungan menjadi tidak baik, ya. Menjadi hubungan yang tidak baik. Nah, jadi kalau dihitung Bapak Ibu memberikan afirmasi dan koreksi sama pasangan, sama anak-anak, sama orang lain, lebih banyak mana, ya? Nah, kalau semakin lebih banyak afirmasi, itu yang hubungan yang jauh lebih sehat, ya, seperti ini, ya. Kalau plenty of healthy affirmation, itu hubungan yang sehat. Kalau nggak cukup afirmasinya, nah, ini menjadi tidak sehat, ya. Atau yang akhirnya mendominasi adalah koreksi. Koreksi yang mendominasi, ya. Bagaimana supaya koreksi tidak mendominasi? Ya, kita berikan lebih banyak afirmasi, peneguhan, ya. Misalnya, wah, kamu ngatur sepatunya bagus. Kamu itu belajar bertanggung jawab, ya, untuk ujianmu. Kamu berjuang untuk menghadapi ujian. Nah, itu sesuatu yang afirmasi, ya, yang kita bisa berikan pada pasangan kita. Terima kasih udah membantu
cuci piring, memasak, ya. Istri pun bisa terima kasih untuk sudah menjadi papa yang baik buat anak-anak dan yang lainnya lain gitu ya. Itu afirmasi Bapak Ibu ya. Pujian yang meneguhkan. Nah, kalau digambarkan sebuah bank ya, buku rekening, setiap pujian yang diberikan itu atau afirmasi ya, melihat karakter Tuhan, mengucapkan terima kasih, memberi pujian yang jujur, itu masuk saldo ya. Saldonya nambah terus. Semakin banyak afirmasi yang diberikan. Tapi kalau koreksi, sarkasme, diam, pengabaian, tuntutan ya, itu menarik. Nah, bayangkan kalau dalam gambaran saldonya ini kosong, terus narik, 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 ya enggak ada yang bisa ditarik. Ya kan? Uang kalau ini gambaran uang ya, tidak ada uang ditarik kalau saldo ATM kita kosong. Tapi kalau diisi ya 5 juta, 10 juta, 20 juta, terus sampai banyak, waktu menarik ada ada saldo di dalamnya ya. Itu penggambarannya saja ya. Afirmasi itu adalah deposit, simpanan. Koreksi itu adalah penarikan. Ya, jika kita terlalu banyak menarik tanpa menyimpan yang cukup ya. Nah, itu menimbulkan hubungan yang tidak baik, hubungan yang mengalami kebangkrutan ya. Kita kehilangan modal untuk memberikan pengaruh ya. Jadi kita dipanggil memberikan influence. Bagaimana memberikan pengaruh itu? Ya, Bapak Ibu, simpan saldo yang cukup dalam bank emosi pasangan kita, anak-anak kita, rekan kerja kita. Oke. Sampai sini mungkin kalau ada yang ingin memberikan eh, tambahan, saya beri kesempatan. Kita santai saja. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Afirmasi yang sejati dibangun di atas 4 pilar ya. Dia terpisah, maksudnya apa? Tidak digabungkan dengan koreksi. Jadi kalau ketika Bapak Ibu memberikan apresiasi, pujian kepada anak, nak kamu itu orangnya suka belajar ya, bertanggung jawab ya. Tapi, jadi bisa seperti sistem sandwich gitu ya. Pujian, lalu kritik, lalu pujian lagi. Nah, itu sandwichnya. Jadi kalau yang di sini ini diharapkan kita terpisah. Kalau memuji, fokus memuji saja, ya, apresiasi, afirmasi saja, ya, jangan dikasih kata keluhan, koreksi, ya, lalu konsisten, ya, teratur diberikan, lalu jujur, jadi bukan yang gombal begitu ya, yang kosong, yang apa namanya, oh kamu selalu baik, ya itu udah kelihatan salahnya ya, orangnya selalu ramah gitu ya. Nah, itu sudah kelihatan gombalnya begitu kan karena orang tidak bisa selalu gitu ya. Atau kata-kata tidak pernah itu kita manusia limited soalnya ya. Nah, lalu yang intinya adalah dia God center, berpusat pada Tuhan, menyoroti karakter, bukan sekedar penampilan, mengakui bahwa semua hal baik berasal dari anugerah Tuhan. Saya ingat ya dosen saya Pak Paul Gunadi itu ya. Waktu itu anak saya masih saya bawa pakai kereta dorong karena masih bayi. Dia lihat anak saya. Dia bilang pada kami ya, oh ini cantik sekali anaknya. Hati saya senang Bapak Ibu ya. Itu kira-kira sudah peristiwa itu sudah 15 tahun yang lalu. Bayangkan, masih bisa diingat. Dan itu akhirnya saya belajar, saya melatih diri saya juga memberikan pujian pada anaknya orang lain juga. Jadi ini saya contoh dari seorang dosen
dosen saya ya, Pak Paul Gunadi yang mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Manfaatnya apa kalau kita memberikan afirmasi, pujian, penghargaan, atau peneguhan buat orang lain ya? Kita akan memperoleh posisi untuk bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran. Kita akan meningkatkan moralnya. Kita memberi energi kepada orang lain ya. Orang itu akan lebih ada energi. Karena kalau orang mengeluh ya, itu merampas energi ya. Mengeluh, menggerutu, ngomel, ngamuk, nge-nya itu ya. Ngamuan, ngomelan, gerutuan. Ada yang seperti itulah ya. Itu menguras energinya orang. Manfaat yang lain memudahkan kita untuk kita itu orang itu bersama kita tuh menjadi lebih mudah ya. Kalau kita oh baik orang lain memberi afirmasi pada kita ya, peneguhan, pujian atau kita memberikan pujian pada orang lain, kita menjadi orang yang enak untuk diajak kerjasama, enak untuk diajak sama-sama ya. Bapak Ibu punya nggak teman-teman yang wah seneng sekali kalau dekat dengan orang itu seneng banget gitu ya. Karena ada orang yang bisa mengafirmasi ya. Orang yang bisa mengafirmasi. Saya ingat teman saya masuk ke rumah saya ketika rumah saya masih baru. Dia melihat gorden biru, dia bilang, wah gorden bagus ya. Warnanya serasi. Ya itu saya senang ya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Pribadinya, kita menjadi senang dengan pribadi orang seperti itu. Berusaha mengapresiasi orang lain membuat kita terbiasa melihat orang lain secara positif. Jadi mencari bukti karya Allah dalam diri orang lain ya. Jadi ini pencari barang baik begitu ya. Mari kita menjadi orang-orang yang pencari barang baik ya. Hal-hal yang baik yang Allah titip pada orang lain, kita lihat barang itu apa. Lalu kita mengapresiasinya. Sederhananya begitu ya. Pengapresiasi secara konstruktif memanfaatkan waktu yang maksimal daripada waktu terbuang percuma dengan mengeluh ya. Jelas Bapak Ibu ya, kita hidup dengan orang berdosa, pasangan kita orang berdosa, anak-anak kita orang berdosa, diri kita pun juga orang berdosa ya. Pasti tidak sempurna. Pasti banyak kekurangan dan kelemahannya. Termasuk saya ya. Dengan memuji sifat-sifat yang menyerupai Kristus, merayakannya saat kita menemukannya, pengapresiasi menunjukkan karakter Allah serta memuliakannya karena menjadi Allah yang seperti itu. Jadi kita mau menghargai itu loh, Allah sudah bekerja dalam diri anak-anak kita, dalam diri pasangan kita, dalam diri rekan kita ya. Kalau kita tidak melihat semua itu, ya sangat disayangkan Bapak Ibu ya, kita menjadi orang-orang yang buta ya, tidak melihat yang barang baik ya. Jadi kita tidak melihat barang yang baik yang Tuhan sudah berikan itu kita sayang sekali ya. Padahal itu bisa banyak manfaat. Perilaku yang diberi penghargaan dan dirayakan cenderung diulangi. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memberikan pujian pada seseorang ya, apa misalnya anak suka cuci piring, wah kamu suka cuci piring ini luar biasa. Maka dia akan suka melakukan itu. Apa yang dipuji akan dilakukan. Ya, saya mendapatkan apresiasi dari dosen saya baru-baru ini. Waduh, Daniel ini melakukan pelayanan membagikan sharing buku ini luar luar biasa ya. Artinya hal yang sangat baik. Itu sangat menolong saya untuk saya mau kerjakan ini, pelayanan ini. Umur saya sudah 56 ini, kalau saya diapresiasi itu saya masih menjadi refresh gitu ya, menjadi berkat. Apalagi kalau anak-anak kita ya, apalagi Bapak Ibu yang punya yang masih muda, punya pasangan masih muda. Ayo beri apresiasi ya. Apresiasi pasangan.
Yang baik-baik apa? Yang sungguh-sungguh ya, betul-betul baik, ditangkap yang baiknya apa? Wah ya kamu tanggung jawab, kamu jujur, kamu mau bekerja, kamu itu mau bekerja keras dan seterusnya ya. Masih banyak sekali yang bisa kita lihat. Ketika kita memuliakan citra Allah yang ada di dalam diri manusia, Allah dimuliakan. Ya karena menunjukkan bahwa Allah telah bekerja. Ya, Tuhan kau sudah bekerja dan itu kita memberikan apresiasi itu ya. Itulah alasan kita diciptakan untuk memuliakan Allah ya. Dan Tuhan pun kita apresiasi dalam hidup ini ketika kita memuji Tuhan pada hari Minggu ya. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib. Engkau besar Tuhan. Engkau maha kuasa. Engkau luar biasa ya. Dan jadi saya ingat seorang guru Injil saya, seorang penginjil saya waktu dulu saya masih pemuda itu. Dia mengucapkan begini. Saya ingat itu ya. Saya ingat beliau sudah dipanggil Tuhan. Namanya Pak Ishak Suhonggo ya. Beliau pernah ngomong, beliau pernah berbicara, kita orang Kristen mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, kalik, dan bumi. Gitu ya. Tapi kemudian nggak cocok dengan perilakunya, yaitu kita khawatir aja. Nah itu kan nggak cocok. Kalau Allahnya Maha Kuasa kan berarti dia bisa menolong. Nah jadi nah itu adalah afirmasi tentang Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi itu fokusnya. Oke, asumsi-asumsi ini saya tidak bicara banyak ya. Tuhan bekerja, asumsi-asumsi penting ya, mengapa ajaran ini penting ya, karena ada asumsinya. Tuhan bekerja mencapai tujuannya melalui sarana kita. Jadi untuk mencapai tujuan Tuhan, dipakailah manusia-manusia lain yang mengafirmasi kita, Bapak Ibu ya, supaya saya boleh mengerjakan pelayanan seperti ini. Ada orang-orang yang mengafirmasi, yang meneguhkan dengan segala hal yang baik. Lalu kemudian manusia sepenuhnya bergantung Roh Kudus untuk bisa mengafirmasi orang lain dengan tulus. Kita butuh Roh Kudus ya yang menolong kita memberikan hikmat bagaimana mengafirmasi yang tepat begitu ya. Kasih tidak hanya mengafirmasi tetapi juga mengkoreksi. Tentu koreksi juga merupakan hal yang diperlukan, tapi lebih banyak afirmasi ya yang diharapkan begitu supaya koreksi ketika diberikan itu mau didengarkan. Konteks dan cara penyampaian sangat menentukan apakah sebuah kata-kata dianggap tepat atau tidak ya. Jadi bagaimana nada suaranya, waktunya ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan ya oleh Sam Crabtree atau orang lain menganggap afirmasi itu bersifat pilihan, boleh tak lakukan, boleh tidak. Ini 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 enggak ini jelas konsep yang salah. Karena kalau misalnya orang memilih ya saya enggak mau pilih ya kayak pilihan apa misalnya partai begitu. Saya nggak mau milih ini. Saya mau milih ini. Nah, kalau kita tidak melakukan afirmasi ini, ya Bapak Ibu ya, maka hubungan dengan orang lain menjadi korban. Orang lain nggak mau deket sama kita, atau orang lain menutup telinga sama kita, atau orang lain tidak menerima berkat dari kita. Jadi ini ada cause and effect. Kalau kita melakukan afirmasi, ada akibat-akibat yang baik. Ya, Sam Crabtree itu melakukan afirmasi dengan anak remajanya sehingga hubungannya menjadi baik. Coba kalau tidak dilakukan. Hubungan bayangkan kalau hubungan itu buruk sampai anak itu sudah menikah, tetap nggak mau hubungan, betapa ruginya Sam Crabtree itu ya. Dalam hubungan hamba Tuhan juga pun, Bapak Ibu, suami istri, terjadilah bisa ranjang,
nggak ada saling bicara. Dan itu kan satu kerugian. Alangkah indahnya kalau hamba Tuhan atau orang Kristen itu ya, suami istri saling mencintai, saling melayani, saling memberkati, saling memberikan afirmasi ya. Jadi bisa dibayangkan betapa enaknya anak-anak juga melihat keindahan ya. Suami menikmati hubungan seks dengan istrinya. Kalau sudah pisah ranjang, tidak ada komunikasi yang baik ya. Betapa tidak mudahnya ya, betapa tidak mudahnya, sangat sulit pasti ya. Oke, saya mm, membiarkan momen berlalu tanpa memberikan pujian yang layak. Sayang Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kesempatan memberikan pujian, apresiasi, berikan Bapak Ibu ya. Itu memberikan pujian itu bukan sesuatu yang manipulatif ya untuk kepentingan diri sendiri, motivasi yang salah, sih bukan ya. Jadi bukan untuk hanya bersifat membangun harga diri yang dangkal ya, bukan ya. Jadi konsepnya adalah memang betul-betul memuliakan Allah, menghargai karakter Allah yang menghargai pekerjaan Allah yang sudah dikerjakan Allah dalam diri anak-anak kita, pasangan kita, atau orang lain. Nah, kalau boleh diberikan penggambaran Bapak Ibu ya, afirmasi itu pemberian dorongan yang spesifik berfokus masa lalu. Kalau afirmasi yang kecil ya, kalau dorongan lebih besar lagi ini ya, lebih besar lagi, dia melihat ke masa depan. Kamu pasti bisa, jangan menyerah. Ya, kalau afirmasi, ketekunanmu hari ini mencerminkan karakter Tuhan. Nah, itu artinya sesuatu yang sudah dilakukan, afirmasi itu ya. Kalau berkat, ini lebih luas lagi ya, lingkupnya lebih luas lagi, yaitu memberikan makanan, perlindungan, finansial, dan bantuan apapun bentuknya ya, memberikan kasih yang, nah artinya dia cakupannya lebih luas. Afirmasi ini lebih spesifik, yaitu waktu yang sudah lewat terhadap karakternya orang ya, apa yang Allah sudah kerjakan dalam karakter seseorang. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya lebih baik selesaikan ya. Kalau nanti ada tanya jawab, silakan nanti Bapak Ibu ini ya. Sifat-sifat yang layak diafirmasi ya, ketika Yesus sendiri pun pribadi Yesus seorang yang jujur, patuh, pengampunan, kewaspadaan, keramah tamahan, ketekunan, inisiatif, dapat diandalkan. Nah, ini yang bisa karakter-karakter, contoh karakter seperti ini yang kita bisa afirmasi kepada orang lain ya. Kamu jujur ya. Terima kasih. Kalau seorang anak udah mengakui dia salah, misalnya melakukan kesalahan ini dan itu, dia cerita kepada papa mama, kita afirmasi Bapak Ibu ya, kejujuran. Terima kasih ya kamu udah jujur beritahu eh, dia ada pergumulan berat misalnya. Anak saya sharingkan pergumulannya. Ya saya perlu terima kasih ya untuk keterbukaannya. Karena kalau dia tidak diafirmasi Bapak Ibu, lalu dia tidak mau terbuka, bagaimana? Lalu dia menjadi terikat oleh dosa, terikat oleh masalah lebih berat lagi. Ya, jelas itu kerugian buat anak kita, tapi juga pasti akan mempengaruhi hubungan dengan kita. Kristus punya karakter-karakter yang baik ada di dalam diri anak-anak kita, pasangan kita, orang lain. Mari kita lihat dan kita mengapresiasi, memberikan pujian itu ya. Penegasan perlu ya, apresiasi perlu, koreksi juga boleh diberikan ya, tapi dengan cara kasih ya, memperhatikan ada suara, tujuan koreksi itu memberikan anugerah bagi pendengarnya ya. Jadi memang betul-betul koreksi yang baik, yang bagaimana membangun. Dan itu didahului oleh afirmasi-afirmasi yang menunjukkan bahwa kita mengasihi ya. Oke, ini
ketika afirmasi nggak diberikan, nah yang terjadi adalah orang akan tutup telinga, kemudian nggak mau dengar, kemudian menjadi oposisi ya. Jadi ini sangat sangat merugikan ya. Jadi dalam banyak hubungan yang stagnan tidak disebabkan oleh masalah besar, melainkan kebocoran halus dari keran kritik yang terus-menerus menetes tanpa diimbangi oleh afirmasi. Jadi banyak masalah besar terjadi dalam relasi itu karena kebocoran halus. Apa itu? Yaitu keran kritik. Kritikan terus-menerus menetes di dalam hidup kita, rumah kita, sehingga tanpa ada afirmasinya. Nah, ini persoalannya. Jadi pembelajaran malam hari ini tentu sangat penting ya. Pelajaran saat ini sangat penting Bapak Ibu ya. Mungkin kita baru sadar, oh iya kenapa kok akhirnya hubungan-hubungan kita ini tidak maksimal. Mari kita maksimalkan hubungan kita sehingga kita dapat memberikan pengaruh maksimal buat pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kalau bisa Injil diberitakan, Injil itu adalah wah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa, Bapak Ibu ya. Bayangkan dari neraka pindah ke surga. Wow, kita dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ibu ya. Injil itu ada berita baik yang menyelamatkan. Tidak hanya masalah surga, masuk surga saja, tapi di dunia ini masa depannya, ya masa depan seseorang, keluarga seseorang, kebahagiaan seseorang. Ya, bahkan saya mau mengatakan tiap sel kita ini Bapak Ibu ya, dipengaruhi Injil Bapak Ibu ya. Kalau kita bersuka cita Bapak Ibu, pikiran kita memuji Tuhan ya. Eh, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya ya. Nah, itu kan bayangkan kita ini di otak kita ini ada 86 miliar sel Bapak Ibu ya. 86 miliar sel lebih. Itu kita katakan Allah itu baik buat saya. Wah, sangat berbeda Bapak Ibu ya kalau kalau kita tidak ada kepercayaan kepada Allah misalnya. Atau hati yang gembira adalah obat ya. Hati kita gembira adalah obat. Di dalam diri kita manusia ini ada 72 triliun sel. Triliun Bapak Ibu ya. Itu belum lagi setiap sel ini bisa otak ini bisa saling sambung, 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 sambung. Itu bisa triliun, triliun, triliun. Saya tidak bisa dihitung ya. Sangat besar Allah itu ya. Makanya Tuhan mengatakan kita dicipta dengan dahsyat dan ajaib. Ya. Makanya di situ kita mengafirmasi Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan kau luar biasa. Ya kan? Kita dipelihara sampai saat ini. Sampai saat ini mungkin kondisi perekonomian sulit, tapi masih bisa makan, masih bisa ikut Zoom, masih bisa saya membagikan materi ini. Ini kasih karunia Tuhan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya ini ini tentang pujian tapi digabung tapi itu yang tadi sudah kita ucapkan ya. Jadi diminta itu adalah afirmasi itu berdiri sendiri ya. Jeda waktu baru koreksi terpisah. Jadi koreksi itu dicarikan waktu yang tepat ya supaya hatinya terbuka pas ya orang itu merasa dikasihi karena koreksinya tepat. Oke. Ini ada perbedaan sanjungan dengan afirmasi yang sejati ya. Afirmasi sejati itu berpusat pada Tuhan, transformasi karakter, tulus dan merayakan anugerah, memuliakan pencipta ya. Kalau yang lain ini ya sanjungan itu hasilnya ya ada sifatnya manipulatif, melebih-lebihkan ya. Ada yang pujian buta menutupi dosa. Nah, jadi ini ada yang afirmasi yang sejati itu ya. Afirmasi bukanlah membiarkan dosa atau menurunkan standar. Afirmasi adalah merayakan langkah-langkah kecil,
menuju keserupaan dengan Kristus yang dihasilkan oleh anugerah Tuhan. Ya, dosa tetap dosa, tapi dalam diri orang berdosa pun ada karunia umum Allah yang kita bisa apresiasi ya. Banyak orang yang bukan Kristen pun mereka pinter, profesor ya, mereka sukses dalam bisnis, mereka baik ya dalam banyak hal. Itu bisa kita apresiasi ya. Bagaimana kita mengafirmasi orang yang memusuhi kita atau belum mengenal Tuhan? Temukan titik terang ya, bahkan orang belum bertobat pun masih membawa citra Allah ya, common grace. Temukan anugerah itu. Ya, seperti kisah Ananias dan Saulus. Ananias mendatangi Saulus dan langsung memanggilnya saudara, ya, mengafirmasi pilihan Tuhan sebelum Paulus menunjukkan buah pertobatan yang penuh. Ya. Protokol praktis, saya melihat bahwa Anda adalah pemikir yang menghargai kejujuran. Karena saya menghargai akal budi yang Tuhan berikan kepada Anda, bolehkah saya menyampaikan sebuah perspektif? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Menemukan jejak karakter Tuhan dalam tindakan sehari-hari ya. Jadi tindakan biasa, misalnya anak-anak mengakui memecahkan gelas, karakter kejujuran, ya sifat Tuhan ya, Tuhan yang Yesus adalah kebenaran sejati. Misalnya ada pasangan membersihkan meja, karakter yang terlihat, kerapian, inisiatif ya, Tuhan membawa keteraturan dari kekacauan. Siswa mengerjakan tugas yang sulit, ya Bapak Ibu kalau ada guru les ya, beri banyak afirmasi Bapak Ibu. Maka murid-murid kita jauh akan mencintai gurunya. Ya, gambaran ketekunan itu adalah ketekunan Kristus dalam menyelesaikan misinya. Ubah pujian kosong seperti kerja bagus atau kamu pintar menjadi pengamatan teologis yang mendalam. Bantulah orang lain melihat hal-hal baik dalam diri mereka yang adalah gemah dari Sang Pencipta ya. Gemah itu adalah kata-kata yang halo. Maka menggemanya itu halo ya. Kalau Bapak Ibu di sebuah apa namanya tempat tempat yang bisa menggemah begitu ya, Bapak Ibu manggil Maria, ya itu nama istri saya, Bapak. Lalu ada jawaban Maria, gitu ya. Nah, itu namanya gemah. Nah, Tuhan juga memberikan gemah itu ya. Dia menggemahkan hal-hal baik dalam ciptaannya. Nah, kita menangkapnya ya, menangkap gemah dari Tuhan itu. Jangan kita tidak melihat ya, orang Tuhan sudah mengemahkan banyak yang baik, kita anggap take it for granted ya. Istilahnya nganggap biasa-biasa saja ya. Nah, ini yang kita perlu koreksi ya. Perlu koreksi kalau Tuhan sudah mengerjakan banyak yang terbaik, kalau kita nggak melihatnya, ya berarti kita sendiri yang perlu diproses oleh Tuhan ya. Perlu diubah oleh Tuhan. Karena itu tepat sekali Bapak Ibu yang mau belajar malam hari ini ya. Afirmasi mengubah hati pemberi sebelum mengubah penerima. Jadi Tuhan mendesain dunia ini agar tidak ada orang dapat memberkati orang lain secara tulus tanpa ikut diberkati ya. Jadi kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati dulu untuk memberkati ya. Saat kita memaksa diri untuk mencari jejak karakter Kristus pada pasangan, anak, rekan kerja yang menyebalkan, fokus kita bergeser dari rasa frustrasi ke rasa syukur. Afirmasi menyembuhkan kepahitan kita sendiri karena memaksa mata kita untuk mencari anugerah dan bukan mencari kesalahan. Di sini yang namanya grace relationship, grace parenting, grace marriage. Ya, artinya relasi yang berdasarkan anugerah, orang tua yang berdasarkan anugerah, pernikahan yang berdasarkan anugerah. Ya, artinya kita mau melihat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang bagaimana? Kita ini sudah menerima anugerah Tuhan. Kita yang layaknya harus masuk neraka karena kita orang berdosa, tapi Tuhan
Allah menjadi manusia dalam bentuk Kristus, rela disalibkan, menanggung seluruh dosa kita, supaya kita yang percaya kepada Kristus, ya, Dia yang bangkit dan naik ke surga, Dia datang hari ke-40 ya setelah kebangkitannya. Kabar baiknya adalah ketika kita beriman kepada Kristus dan pengampunannya itu, kita diselamatkan, dosa kita diampuni, kita diberi hadiah surga, dijadikan anaknya, kasih Roh Kudus, dikasih semua yang terbaik oleh Tuhan. Ya, seluruh berkat rohani dilimpahkan pada kita. Inilah anugerah Bapak Ibu ya. Apakah anugerah itu Bapak Ibu memberikannya kepada orang-orang di sekitar kita? Ada prinsip Onesiphorus ya, siklus penyegaran yang tak terputus. Anda mengafirmasi orang lain, ya, tindakan orang itu ya, seperti di dalam 2 Timotius 1 ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ini tulisan Paulus ya. Ada Onesiphorus ya. Anda mengafirmasi orang lain seperti Paulus mengafirmasi Onesiphorus, lalu orang tersebut disegarkan, lalu Tuhan dimuliakan melalui pengakuan karakternya, dampak vertikal, ini dampak horizontal ya, relasi dengan sesama. Dampaknya Onesiphorus mengasihi Tuhan lebih lagi, memuliakan Tuhan lebih lagi, dan Tuhan mencurahkan belas kasihan kembali. Nah, ini dikembali kepada pemberinya. Jadi ini seperti hukum tabur tuai Bapak Ibu ya. Kita menabur refreshment, kita menabur pujian, penghargaan, apresiasi, ya, itu kita sendiri pun akan disegarkan. Ganjaran atas afirmasi mungkin tidak datang langsung dari orang tersebut, tetapi pasti datang dari Tuhan. Artinya, setiap jeripaya kita di dalam Tuhan nggak pernah sia-sia, Bapak Ibu ya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan buat orang lain, sekecil apapun, Tuhan mencatat dan Tuhan tidak berhutang kepada kita. Jadilah oase penyegaran bagi orang-orang di sekitar kita hari ini. Ya, kalau kita berhenti menetes, tutup keran kritik yang terus menetes hari ini, buka aliran, temukan satu kualitas yang mencerminkan Kristus pada seseorang yang paling sulit Anda hadapi, ucapkan, beritahu mereka secara spesifik, tulus, dan arahkan pujian itu kepada Tuhan. Ya, seperti kita memuji Tuhan. Mulailah mempraktekkan afirmasi, saksikan rahmat Tuhan mengalir, mengubah hubungan Anda. Ya, ini ide-ide ya. Ini sudah selesai sebenarnya, cuman ini ide-ide ya. Contohnya ya, misalnya pujilah kebijaksanaan ya dari saran yang diberikan seseorang yang berkaitan penyelesaian semua masalah. Lalu anggap orang lain lebih berharga dari kita ya. Jadi ini kita menghargai orang lain. Lalu katakan misalnya kepada pasangan, ini ide-idenya ya. Aku telah memilihmu dan aku masih memilihmu ya. Sama seperti Allah tegas memilih Paulus dalam Kisah Rasul 9. Lalu bagikan rahasia berharga milikmu ya. Ini adalah sebuah ide-ide ya, ide-ide bagaimana kita menerapkan afirmasi ya. Bagikan rahasia kita buat orang-orang yang di sekeliling kita yang istimewa gitu ya. Jadi sehingga mereka merasa dipercayai. Pikirkan sesuatu yang biasa tidak dipuji karena dianggap biasa. Mari kita memikirkan misalnya contoh ada orang mengisi ulang dispenser sabun di kamar mandi di gereja. Mungkin tidak ada yang memperhatikan, tapi kita memperhatikan dan mengapresiasi itu ya. Jadilah orang yang memperhatikan orang itu, puji kesetiaannya, ya, orang yang melayani di balik layar. Banyak sekali orang yang melayani di balik layar di gereja kita, Bapak Ibu ya. Bisa kita muji mereka. Katakanlah, aku bersyukur kepada Tuhan atas dirimu. Ya, ini bisa pada saudara-saudara kita seiman ya, bahkan bukan yang belum percaya pun ya, apalagi kepada
keluarga kita. Dalam sebuah pertemuan keluarga misalnya, ajak semua orang untuk menyebutkan sesuatu yang mereka kagumi dari mama, papa, kakak, adik, ya, atau orang-orang lain yang di sekitarnya. Katakan pada seseorang bahwa kamu telah mendoakannya dan ingin dia tahu bahwa Tuhan telah menempatkannya di hatimu. Ya, bayangkan kalau ada orang mengatakan itu pada kita, Bapak Ibu ya. Saat melewati seseorang, sentuh dia ya, beri tepukan ringan, punggung, eh, sentuhan ya yang membangun. Ajari seorang anak muda mengemudi, mintalah nasihat seseorang. Mintalah nasihat dari orang yang lebih muda. Bapak Ibu bayangkan kalau ada Bapak Ibu yang lebih tua minta nasihat kepada yang lebih muda, itu mereka merasa, wah, aku sangat dihargai nih ya. Terima nasihat itu lalu lakukan ya. Oke, saya ada orang katakan pada seseorang, kamu seperti Kristus loh dalam hal apa? Kesabarannya kah, keberaniannya kah? Aku ingin loh niru kayak kamu, sebagaimana kamu meniru Kristus ya. Nah, di sini ada Ibu Nora ya. Ibu Nora ini setia mendukung pelayanan kabel dan ikut belajar kabel ini ya sejak tahun 2022 sampai 2026, sudah hampir 4 tahun ya. Jadi saya mengatakan Bu Nora ya sudah setia ya, sangat setia sekali ya. Saya mau meniru kesetiaan itu ya. Jadi jadi kita bisa melihat ya kalau Yesus tidak pernah terlambat, ketika ada orang lain tidak pernah terlambat, mari puji mereka ya. Yesus Yesus itu menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga ketika ada orang tepat pada waktunya, ketika janjian dengan kita, mari kita menunjukkan respect. Wah, kamu itu menunjukkan rasa hormat terhadap waktunya orang lain ya, nah, gitu. Nah, di ini contoh kalau ada orang teliti, kita meneliti, kita mengapresiasinya ya. Eh, Berhenti sejenak, berdoalah sekarang juga memohon kepada Tuhan agar membantu Anda menjadi orang yang lebih mendukung. Saya berikan waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu tenang, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati kepada Bapak Ibu, seorang yang punya hati mau mendukung. Saya berikan waktu beberapa detik. Oke, berhentilah lagi, mintalah pada Tuhan agar membantu Anda membantu orang lain untuk lebih menikmati menjadi orang yang memberikan afirmasi, begitu ya. Dengan kita memberi afirmasi, kita juga memberi contoh buat anak-anak kita, pasangan kita, bagaimana kita memberi afirmasi pada orang lain. Apakah Anda mengenal orang yang sedang menderita penyakit? Mereka mungkin akan terhibur jika Anda memuji ketabahan, kesabaran, keteguhan hati mereka. Nah, ini ketika saya membaca buku ini, ke depan kalau saya bertemu ada seseorang yang dia berjuang dengan penyakitnya, saya akan belajar memberikan pujian ini ya. Jadi saya sangat diberkati dengan materi ini Bapak Ibu. Ketika berada di dekat seseorang yang menahan diri untuk tidak berbicara di dalam pengendalian dirinya ya, pujilah pengendalian diri itu. Itu merupakan pekerjaan Tuhan yang kuat. Apakah Anda mengenal seorang misionaris atau orang lain yang sedang melakukan sesuatu yang berisiko namun benar? Pujilah keberaniannya. Tidak ada yang lebih tunduk kepada Bapa daripada Yesus. Pujilah sikap tunduk yang tepat ya pada orang lain yang melakukan ketundukan ya. Bandingkan seseorang yang Anda kenal dengan seorang pahlawan di Alkitab ya.
Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka yang secara langsung atau tidak langsung memberi manfaat bagi Anda. Ketika orang-orang memberi pencerahan, memberi informasi atau membantu Anda memiliki pengertian baru ya. Ucapan terima kasih. Bayangkanlah orang yang paling rendah hati yang Anda kenal. Sekarang pujilah kerendahan hati orang tersebut kepada orang yang mengenalnya. Ketika seorang anak mengemukakan sesuatu yang ia dengar dalam khotbah atau di kelas, pujilah dia atas ketelitiannya. Ya, ketika anak-anak kita men-sharingkan dalam khotbah apa yang dia dengar dari khotbah atau di kelas yang dia dengar ya. Ah, ya, ini kita dapat ide untuk memberikan pujian atas ketelitian. Ketika seorang dapat memecahkan masalah tanpa menunggu diminta, pujilah inisiatifnya. Pujilah seorang ibu yang rela berkorban atas kesetiaannya terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Pujilah ketaatan yang penuh hormat dari anak-anak. Ketika seorang memiliki ide atau solusi bagus yang terlewatkan oleh orang lain, pujilah kecerdikan dan kreativitasnya. Ketika seorang menjadi teladan dalam beradaptasi di tengah keadaan yang mengecewakan, tegaskan betapa langkanya rasa puas dan keindahannya. Puji ketekunannya ya. Jika ada orang yang siap siaga, available gitu ya, dia selalu ada mau bantu orang, pujilah kesediaannya. Apabila seorang yang mau menyesuaikan rencananya ketika diminta untuk melakukannya ya, akui fleksibilitasnya. Dia berarti nggak kaku. Apabila Anda melihat orang yang atau mendengar seseorang dengan senang hati berbagi apa yang dimiliki dengan orang lain, angkat kedermawanan tersebut sebagai teladan yang patut dipuji. Apakah seseorang berusaha keras menghindari atau menyakiti orang lain? Ya, pujilah kelembutannya. Pujilah belas kasihan dan pengampunan ketika Anda melihat kesalahan yang dimaafkan atau berkat yang diberikan sebagai ganti kutukan. Tanyakan pada seseorang teman baik, menurutmu bagaimana istriku ingin dipuji dan dihargai, lalu lakukanlah. Ketika diganggu oleh seseorang, tinggalkan sejenak apa yang sedang Anda lakukan, berhadapkan diri sepenuhnya kepadanya, jalin kontak mata dengannya, dan berikan perhatian. Tuliskan pidato perpisahan untuk seseorang yang hebat yang telah meninggal, kirimkan pada seseorang sambil berkata, kamu mengingatkanku pada orang ini. Tuliskan pidato perpisahan untuk seseorang yang masih hidup, ya maksudnya penghargaan ya, pidato penghargaan pada orang yang masih hidup. Kirimkan kepadanya ucapan terima kasih dan penghargaan atas karakter yang ia tunjukkan. Ya, jadi saya akan persingkat Bapak Ibu ya. Jadi eh, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Contoh ketika ada anak muda yang mengerjakan tugas-tugasnya ya, kita muji tanggung jawabnya. Kalau ada yang berpartisipasi menyambut orang, pujilah keramahannya ya. Ketika seseorang menyediakan kebutuhan bagi orang lain berbeda bahasa, budaya, ras, usia dan lain, pujilah kepekaannya. Sebelum memulai agenda, pujilah seseorang yang hadir atas sifat terpuji yang dimilikinya ya. Oke, intinya jangan tunda sampai nanti. Ucapkan terima kasih kepada siapapun yang melakukan kebaikan-kebaikan ya. Intinya begitu, pujilah seorang pekerja, ajak penumpang di mobil mengatur suhu kabin, audio frekuensi, beri tepuk tangan secara harfiah pada orang karena melakukan sesuatu yang patut dipuji, ajak orang lain bertepuk tangan ya, mintalah kepada Tuhan agar Anda menjadi sebijak, sebaik, seantusias seseorang yang Anda kenal unggul dalam kualitas tersebut. Kemudian beritahu orang tersebut bahwa Anda berdoa demikian. Masukkan kualitas karakter dalam lagu ulang tahun yang terkenal seperti Selamat Ulang Tahun untuk Debbie yang dapat diandalkan. Jadi ini menarik sekali idenya, ucapan selamat ulang tahun tapi untuk memberikan karakter yang baik ya. Jadi ada bentuk yang lain ya, misalnya kata nama seseorang, misalnya di sini ada Nora ya. Nora itu nanti dicarikan N-nya apa, U-nya apa, D-nya apa ya. A-nya apa begitu kan. Ini ada Vicky. V-nya itu virtuous ya, I-nya inovatif ya. C-nya itu courageous, K-nya itu kind,
Ya, sampai seperti itu ya. Ini kata-kata yang memang sesuai dengan orang itu ya. Jadi ini ide-ide bagaimana kita memberikan afirmasi Bapak Ibu ya, berikan bonus, berikan tanya kalau ada anggota kelompok kecil, kalau saudara ikut sel group ya, yang menunjukkan sifat-sifat Kristus ya, mintalah ide-ide baru ya. Eh, oke, jadi ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan.